Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita masuk untuk eksponensial, di mana eksponen itu sendiri adalah bilangan berpangkat. Jadi bentuk umum dari eksponen itu ya, eksponen ya. Eksponen. Bilangan berpangkat ini bentuk umumnya ada A berpangkat. Misalkan bilangannya di sini A pangkat N ya. Berarti di sini A kali A kali A kali sampai A ya. Sebanyak ini sebanyak N kali. Atau di sini dapat dikatakan untuk A itu sendiri adalah bilangan pokoknya. Ini bilangan pokok. Kemudian untuk, atau dia dinamakan juga bilangan pokok ini sebagai basis. Kalau yang N itu adalah pangkatnya ya. Besar pangkatnya ya, besar pangkatnya. Nah, di sini ada beberapa sifat untuk eksponensial ya. Ada beberapa sifat eksponensial. Nah, ini harus masing-masing harus mengetahui sifat ini. Dia simpel saja. Sifat yang pertama di sini adalah A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N. Nah, itu akan didapatkan dia perkalian ya, dengan syarat sama-sama basisnya sini sama-sama A, maka pangkatnya kita cukup tambahkan. Kalau dia perkalian pangkatnya ditambah, berarti A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh di sini misalnya 5 berpangkat 2 dikali 5 berpangkat 3. Nah, ini kita cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Berarti 5 dikali 2 5 berpangkat 2 ditambah 3. Sehingga didapatkan 5 berpangkat 5. Kemudian ada lagi sifat yang kedua, yaitu A berpangkat M dibagi ya, tadi kali, sekarang bagi. A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N sama dengan, nah kalau pembagian maka pangkatnya itu dikurangi. A berpangkat M dikurang N. Sebagai contoh misalnya di sini contohnya ya, 5 berpangkat 3 dibagi 5 berpangkat 2. Itu sama dengan ya, karena dia dalam bentuk pangkat. Di sini ada pembagian, maka pangkatnya dikurangkan, yaitu 5 berpangkat 3 dikurang 2. 3 dikurang 2, sehingga didapat 5 pangkat 1. Dan dalam bentuk eksponensial ini 5 pangkat 1, pangkat 1 itu kita tidak perlu tulis, jadi tulisnya cukup 5 saja. Kemudian ada lagi sifat yang ketiga, yaitu A berpangkat M. Nah, lalu dipangkatkan lagi dia dengan N. Sudah dia dalam bentuk pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka di sini pangkatnya itu dikalikan. Pangkat ini dikali A berpangkat M dikali N. Sebagai contoh 5 pangkat 3 lalu dipangkatkan lagi dengan 2, maka 5 berpangkat 3 kali 2. Didapat 5 pangkat 6. Dan yang keempat, A dikali B dipangkatkan dengan M. Maka ini berlaku sifatnya, ini pangkat ini untuk dua-duanya. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, seperti di sini. Misalnya 3 kali 5 dipangkatkan dengan 2, maka di sini berlaku 3 pangkat ini untuk 3 dan pangkat ini untuk 5 juga ya. Jadinya 3 pangkat 2 dikali
5 pangkat 2. Ini tinggal dikalikan aja lagi. 3 pangkat 2 itu 9. Dikali 5 pangkat 2 itu 25. Lalu dikalikan sehingga dapat hasilnya 9 dikali 25, 225 ya. Coba dihitung sendiri lagi masing-masing. Kemudian untuk sifat yang kelima, ini untuk bilangan pecahan ya yang berpangkat. A per B, ini bilangan pecahan, lalu dipangkatkan dengan M sama dengan, ini juga berlaku untuk A dan untuk B pangkatnya. Jadinya A berpangkat M per B berpangkat M. Atau seperti contoh di sini 3 per 5 dipangkatkan dengan 2, itu sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, kalikanlah ini berikutnya lagi, lalu dapatkan hasilnya. Selanjutnya untuk sifat yang ke-6, yaitu di sini ada 1 per A pangkat N ya. Pada sifat ini jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kalau dia dipindahkan ke atas, ini jadinya A pangkat negatif N ya. Jadi kalau misalnya di pangkatnya di bawah ini negatif, 1 per A pangkat negatif ini, maka dia akan berubah menjadi pangkatnya itu kalau dipindahkan ke atas jadinya A pangkat positif, A pangkat N jadinya. Seperti itu. Contohnya di sini misalnya 1 per 5 pangkat negatif 2. Jadinya kalau kita rubah jadinya 5 pangkat 2. Nah, sebaliknya, ini nanti kan tinggal isikan langkahnya aja langsung. Berapa isinya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya di sini ada contohnya 1 pangkat 2, 5 pangkat negatif, pangkat 2 lagi ya. Oke. Pangkatnya pangkat positif, maka dia kalau dipindahkan ke atas jadinya 25 pangkat negatif 2. Jadi merubahnya seperti itu aja. Dan selanjutnya contoh berikutnya yaitu ada yang ke-7, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan, berarti dia jadinya A pangkat M per N ya. M per N. A pangkat M per N. Nah, untuk contoh yang ini itu misalnya di sini akar pangkat 3 dari X pangkat 2 itu didapat jadinya X pangkat 2 per 3. 2 per 3. Nah, kalau misalnya di sini contohnya itu ada akar Y pangkat 3, ini kalau dirubah dia itu menjadi Y pangkat 3 per berapa dia? Dia kalau tidak ada di sini angkanya berarti di sini 2 ya, dia akar pangkat 2 dia. Selanjutnya yang terakhir yaitu sifat A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini itu syaratnya nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Jadi 0 pangkat 0 kan hasilnya tidak terdefinisi. Nah, dari ke-8 sifat ini masing-masing harus memahami ya. Sifat-sifat ini dia sederhana. Coba saja dalam bentuk contoh-contoh soal lainnya biar lebih mudah memahami. Dan berikut Ibu akan berikan contoh soalnya, yaitu kita kerjakan ya. Contoh yang pertama, 6A pangkat 3 dikali 2A pangkat 3.
Nah, ini di sini untuk yang sejenisnya ya, 6 dengan 2 itu sejenis. Kita kalikan 6 kali 2, 12. Kemudian A dengan A itu sejenis ya. A pangkat 3 kali A pangkat 2. Kita cukup ini tetap A, cukup kita kali karena dia perkalian, jadi pangkatnya kita tambahkan 3 tambah 2 dapatnya 5. Jadi 5 untuk yang nomor 1 ini sama dengan didapat hasilnya 12A pangkat 5. Kemudian untuk yang kedua, misalnya lagi dicontohkan 2A pangkat 3 kali 3A pangkat 2B. Nah, di sini ada B. Yang perlu diperhatikan, kita hanya mengoperasikan yang sejenisnya saja. Jadi di sini 2 dengan 3 itu kita operasikan, 2 dikali 3 hasilnya 6. A pangkat 3 dikali A pangkat 2. A dengan A ya. Jadi dapatnya A, 3 pangkat 3 dengan ini berarti kita tambahkan, jadinya 3 tambah 2, 5. Kemudian B-nya ini tidak ada, jadi dia ikut aja karena dia tidak ada pangkat. Kalau ada pangkat tulis pangkat, tulis sesuai bentuknya yaitu B. Ini hasilnya. Kemudian untuk contoh yang berikutnya kita coba pembagian. Misalnya di sini 6A pangkat 3 lalu dipangkatkan 2. Itu kemudian lagi dibagi dengan 2A pangkat 4. Nah, ini bagaimana pula penyelesaiannya? Ini biar lebih mudah, pembagiannya kita tulisnya ke bawah ya, ke bawah. Yaitu 6, tulis ini terlebih dahulu, 6A pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2 per 2A pangkat 4 itu sama dengan ya, ini sesuai sifatnya yang keberapa tadi ya, ibu lupa juga. Ini sesuai sifat yang ketiga, itu berarti ini berlaku untuk 6 untuk A juga. Jadi di sini kita jabarkan 6 pangkat 2 dikali A berpangkat 3 dipangkatkan 2 berarti 3 kali 2 akan seperti itu. Lalu dibagi dengan 2A pangkat 4. Sama dengan di sini 6 pangkat 2 itu 36 dikali A pangkat 3 kali 2 6 per 2 pangkat 2 kali A pangkat 4. Nah, di sini kita bagi yang sejenis 36 itu sejenis dengan 2 sama-sama angka ya. Kita bagi 36 bagi 2, nilainya itu adalah 18. Kemudian A dengan A pangkat 6 dibagi A pangkat 4 ya, sesuai dengan sifatnya yang kedua pembagian ya, sifat pembagian, maka pangkatnya itu dikurang 6 dikurang 4, yaitu boleh ditulis terlebih dahulu 6 dikurang 4. Mau langsung saja tidak masalah, A pangkat 2. Jadi dapat di sini 18 A pangkat 2. Dan mungkin contoh lainnya ditulis juga yang keempat, yaitu 12A pangkat 2 B pangkat 5 ya dibagi dengan 3A B pangkat 5. Oke. Dia seperti ini, kita bagi. Ini boleh kita lakukan yang sejenis, 12 dibagi 3 dapat 4. Kemudian A pangkat 2 dibagi A, ini pangkatnya kalau tidak ditulis berarti dia pangkatnya 1. Berarti kita karena dia pembagian pangkatnya dikurangi, 2 dikurang 1. 2 dikurang 1. Boleh ditulis saja 2 dikurang 1 untuk B, untuk A. Kemudian pangkat B-nya 5 kurang 5. Nah, sehingga kita dapatkan di sini hasilnya yaitu 4A pangkat 1 B pangkat 0. Nah, dia kan seperti ini.
4, A pangkat 1 kita cukup tulis A saja. Ya, A pangkat 1 cukup ditulis A saja. Kemudian B pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi 1 dikali A pangkat 1 tetap itu juga lagi. Jadi kita tulisnya 4A, hasilnya 4A didapat. Oke, baik. Demikian video ini. Nanti silakan dikerjakan soal-soal yang akan dikirimkan pada grup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi jangan lupa yang ragu silakan bertanya. Boleh japri, boleh di grup ini. Terima kasih.